Selamat pagi buat anak-anak ibu semuanya. Oke, ini merupakan pertemuan kita yang pertama dalam daring untuk pelajaran matematika wajib kelas 10 dengan topik persamaan nilai mutlak. Di sini nampak oleh anak-anak ibu, sini ada pengertian nilai mutlak dan sifat-sifatnya. Bisa ibu bacakan ya nak? Di mana arti nilai mutlak adalah suatu bilangan real X dilambangkan dengan harga mutlak X yang dibaca dengan nilai mutlak X. Jadi tanda lurus garis lurusnya itu dibaca adalah nilai mutlak. Nah, di mana artinya adalah nilai yang tak negatif dari X dan min X. Maksudnya adalah jika dikatakan harga mutlak X, harga mutlak tidak mengenal tanda negatif, di mana hasilnya pasti menjadi positif. Contohnya, kita lihat contohnya nak. Harga mutlak dari 3, maka hasilnya 3. Nilai mutlak dari minus 4, maka hasilnya 4. Boleh kita katakan harga mutlak atau nilai mutlak itu sama ya nak. Baru nilai mutlak dari 1/2, maka hasilnya adalah 1/2. Nilai mutlak dari min 1/4, maka hasilnya juga 1/4. Maka ditetapkan bahwa nilai mutlak dari 0 adalah 0 itu sendiri, atau harga mutlak 0 adalah sama dengan 0. Dengan demikian, untuk tiap bilangan real X, maka berlaku harga mutlak X lebih kecil sama dengan 0. Di sini ada konsep nilai mutlak, bisa kita lihat. Misalnya X bilangan real, nilai mutlak X dan didefinisikan, di mana nilai mutlak X bisa hasilnya adalah X jika X-nya lebih besar sama dengan 0, dan jika hasilnya min X jika X lebih kecil dari 0. Kita lihat berikutnya dalam bentuk contoh persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Suatu persamaan yang berubah terdapat di dalam tanda nilai mutlak. Kita lihat masalah yang pertama ya nak. Tentukan nilai X jika ada yang memenuhi persamaan berikut ini. Lihat nomor 1 nak. Nilai mutlak dari 2X kurang 1 sama dengan 7. Ingat bentuk umum kita tadi. Nilai mutlak X itu hasilnya X dan min X sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Kita lihat, kita sesuaikan dengan bentuk umumnya. Kita lihat ya nak. Nilai mutlak 2X kurang 1 sama dengan 7. Di mana cara penyelesaiannya? Kita lihat. Nilai mutlak 2X kurang 1, hasil yang pertama adalah, kita lihat, 2X kurang 1 di mana X lebih besar sama dengan 1/2. Lalu yang kedua adalah min buka kurung 2X kurang 1 di mana X lebih kecil dari 1/2. Kita lihat dapat diperoleh dua persamaan. Yang pertama adalah untuk persamaan X lebih besar sama dengan 1/2. Kita lihat bentuk umum awalnya. 2X kurang 1 sama dengan 7. Kita pindahkan konstanta dari minus 1 nak. 2X sama dengan 7, min 1 pindah ke ruas kanan menjadi positif. Maka dia menjadi 7 tambah 1. Maka hasilnya X sama dengan 4. Untuk X lebih kecil dari min 1/2, maka lihat ada tanda negatifnya. Negatif buka kurung 2X kurang 1 sama dengan 7. Kita kalikan ke dalam minnya nak. Min kali 2X. Min 2X, min kali min 1 tambah 1 sama dengan 7. Maka min 2X sama dengan 7, positif 1 pindah ke ruas kanan menjadi minus 1. Maka min 2X sama dengan 7 kurang 1. Maka min 2X sama dengan 6, X sama dengan 6 per min 2 hasilnya minus 3. Rasa ibu waktu SMP atau tingkat SMP sudah dipelajari mengenai persamaan linier. Jadi nilai X kita yang pertama bernilai 4 dan yang kedua adalah minus 3. Untuk soal berikutnya, biar anak-anak ibu paham secara keseluruhan, ibu ambil contoh yang berikutnya.
Ya, ada dua contoh lagi di sini. Yang pertama adalah nilai mutlak 2x kurang 5 sama dengan 3 dan nilai mutlak 3 kurang 2x sama dengan 7. Di sini Ibu buat cara lebih mudah lagi. Ada dua cara. Tadi sesuai dengan bentuk umum, ini pun sesuai bentuk umum. Ada juga dengan sistem pengkuadratan. Kita lihat nak. Boleh kita gunakan, lihat yang pertama. Cara yang pertama ini sangat mudah sekali. Kita lihat. Yang pertama kita tuliskan, hilangkan tanda mutlaknya. Nilai mutlaknya. 2x kurang 5 sama dengan, lihat bilangan atau konstantanya 3, tetap posisi nilai 3. Maka 2x sama dengan 3 min 5 pindah ke kanan menjadi positif ya. Maka 2x sama dengan 8, x hasilnya 4. Untuk x yang pertama. X yang kedua kita lihat perbedaannya. Kalau yang pertama bilangan konstantanya yang untuk ruas kanan tetap posisi angka positif 3. Sedangkan untuk untuk bentuk mencari nilai x yang kedua yang positif 3 di sini menjadi negatif 3. Kita lihat ya. Awalnya lihat perbedaannya. Di ruas kanan positif 3. Untuk menghasilkan x yang kedua, ruas kanan sini menjadi minus 3. Caranya sama. 2x sama dengan minus 3, min 5 pindah ke ruas kanan menjadi 5. Maka 2x sama dengan 2x sama dengan 1. Ini cara yang pertama. Kalau cara kedua, ini sebenarnya caranya tanpa kita mengingat bentuk umumnya. Ini aja yang kita ingat, soal seperti apapun sama kita cara penyelesaiannya. Ruas kiri dengan ruas kanan kita kuadratkan. Kita lihat ya nak, hasilnya apakah sama? Maka dia akan membentuk persamaan kuadrat. Kita lihat. Ruas kiri kita adalah 2x kurang 5. Ruas kanan kita adalah 3. Kita kuadratkan masing-masing. Maka dia menjadi 2x kurang 5 dikuadratkan sama dengan 3 kuadrat. Sekarang kita lihat pengkuadratannya, di mana 2x kurang 5 dikuadratkan menjadi 4x kuadrat kurang 20x tambah 25 sama dengan 9. Ya, gimana caranya Bu mengalihkannya dalam bentuk pengkuadratan? Boleh kamu mengalihkan 2x kurang 5 dikalikan dengan 2x kurang 5. Boleh juga kita gunakan bentuk pengkuadratan. Maka dia menjadi a kuadrat dikurang 2AB ditambah B kuadrat. Boleh. Ini tingkat SMP pun sudah dijelaskan. Nanti ini Ibu ulangi sedikit saja. Nanti boleh nak gunakan cara yang pertama atau cara kedua, mana yang jauh lebih mengerti. Kita lihat ya. Selanjutnya, setelah dikuadratkan masing-masing ruas kiri dengan ruas kanan, maka hasilnya lihat nak. 4x kuadrat kurang 20x. Kenapa ini menjadi 16? Karena 9-nya pindahkan ke kiri. Menjadi 25 kurang 9 menjadi 16. Maka hasilnya 4x kuadrat kurang 20x tambah 16 sama dengan 0. Ini persamaan kuadrat. Kita lihat. Kita sederhanakan, sama-sama dibagi 4. 4x kuadrat dibagi 4 menjadi x kuadrat. 20x bagi 4 menjadi min 5x. 16 bagi 4 menjadi 4. Sama dengan 0. 0 nih ya nak. Ya, ini salah pengetikannya. 0. Kita lihat. Ya. Maka ini nanti diperhatikan. Bukan 9 yang di bagian sini. Itu adalah 0. Maka kita faktorkan. X kuadrat kurang 5x tambah 4 sama dengan 0. Kita kuadratkan. Berhubung koefisien X kuadratnya adalah 1. Bisa langsung kita faktorkan. Ya. Ibu mengulang kembali pelajaran kalian waktu tingkat SMP. Lihat. Untuk konstantanya angka 4 itu untuk perkalian, sedangkan koefisien X-nya adalah untuk penjumlahan. Artinya, kita buat adalah berapa kali berapa sama dengan 4 dan berapa tambah berapa hasilnya minus 5. Tapi kedua bilangan tersebut memiliki angka yang sama untuk perkalian dengan penjumlahan. Jadi perkalian berapa aja yang menghasilkan 4? 2 kali 2 Bu. 4 kali 1 juga. Kenapa 2 kali 2 nggak bisa? Karena 2 tambah 2, kalau kita tambahkan nggak jadi 5, melainkan 4. Maka yang kita gunakan adalah angka 1 dengan 4. 1 kali 4, 4. 1 tambah 4 pun bisa 5. Masalah negatif baru kita perhatikan di sini. Lihat ya nak. Gampang pemahaman. Jika dia di konstanta ini positif,
Sedangkan di koefisien X-nya negatif, jelas kedua tanda pemaktoran ini sama-sama negatif. Kita uji. Min 4 kali min 1, positif 4. Min 4 kurang 1, min 5. Boleh nanti kamu buktikan, kalikan satu per satu, maka hasilnya adalah X kuadrat kurang 5X tambah 4 sama dengan 0. Kita lihat. Lalu gimana? Kenapa hasilnya 1 dan 4? Kita lihat, nah kita keluarkan. X kurang 4 sama dengan 0. Maka X sama dengan min 4 pindah ke kanan jadi berapa? 4. Maka hasil X-nya adalah 4. X kurang 1 sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 1 pindah ke ruas kanan menjadi 1. Maka di sini menjadi X sama dengan 1. Sama hasilnya. Cara yang pertama hasil X-nya juga 4 dan 1. Cara yang kedua juga 4 dan 1 dengan cara yang berbeda. Jadi bebas untuk kalian mana yang jauh lebih mengerti. Cara pertama kah atau cara yang kedua. Kita lihat soal yang berikutnya yang kedua, nak. Lihat cara yang pertama juga biar semakin mahir. Kita lihat, nak. Tadi lihat bentuk nilai mutlaknya. Nilai mutlak dari 3 kurang 2X sama dengan 7. Lihat posisi bilangan angka 7-nya di ruas kanannya. Maka ruas kanannya ini nanti 1 untuk positif, 1 untuk negatif. Gampang, itu aja kita cara penyelesaiannya. Maka hilangkan tanda mutlaknya menjadi 3 kurang 2X sama dengan positif 7. Kita ambil yang positifnya dulu. Dah, nanti untuk yang menentukan X berikutnya nggak jadi positif 7 lagi, melainkan minus 7. Kita lihat. Min 2X sama dengan 7. 3 pindah ke ruas kanan menjadi negatif, maka dia menjadi min 2X sama dengan 4. Maka X sama dengan minus 2. Atau kita cari nilai X yang berikutnya. Untuk 7 sudah. Untuk positif untuk nilai X salah satunya, 7-nya udah kita buat yang tanda positif. Sekarang untuk nilai X yang berikutnya, angka 7-nya kita buat dengan tanda negatif. Kita lihat. 3 kurang 2X sama dengan minus 7. Lihat ya, perhatikan soal yang bagian A dengan B-nya. Nanti semakin banyak soal kalian mengerti semua. Min 2X sama dengan min 7. 3 pindah ke ruas kanan menjadi minus 3. Min 2X sama dengan min 10. X sama dengan 5. Ya, maka nilai X-nya min 2 dan min 2 dan 5. Kita lihat cara yang kedua, nak. Cara kedua sama, kita kuadratkan ruas kiri dengan ruas kanan. Kita kuadratkanlah 3 kurang 2X dikuadratkan dan 7 kuadrat. Jadi, lihat. Hasilnya adalah pengkuadratan. Boleh kita bentuk umumnya A kuadrat kurang 2AB tambah B kuadrat. A-nya adalah 3. 3 dikuadratkan berapa? 9. 2 kali A kali B. Anggap A-nya 3, B-nya min 2X. Ingat ya, berarti 2 kali 3, 6. Kali min 2X adalah min 12X. Lalu min 2X dikuadratkan, nak. Beda ya, min 2X kuadrat cara bacanya. Ini min 2X dikuadratkan. Beda arti min 2X kuadrat dengan min 2X dikuadratkan. Kalau yang ini min 2X dikuadratkan, maka hasilnya adalah 4X kuadrat. Min 2 kali min 2, 4. X kali X adalah X kuadrat. Maka sama dengan 49. Kita urutkan, nak, dari pangkat yang tertinggi. Maka dia menjadi 4X kuadrat kurang 12X kurang. Kok jadi 40, Bu? Iya, kita lihat. 9 dikurang 49. Positif 9 kurang 49 hasilnya min 40 sama dengan 0. Lalu diperkecil, nak, sama-sama dibagi 4. Maka hasilnya X kuadrat kurang 3X kurang 10 sama dengan 0. Kita faktorkan kembali. Lihat ya, koefisien X kuadratnya 1 ya, nak. Jadi lebih gampang kita memfaktorkannya. Perkalian berapakah yang hasilnya 10? Untuk konstanta ya. Untuk koefisien X, berapa tambah berapakah yang hasilnya minus 3? Kedua bilangan untuk perkalian dengan penjumlahan wajib dengan angka yang sama. Jadi cara pengujian jangan di penjumlahan, tapi di perkalian. Perkalian berapakah yang hasilnya 10? Ada 10 kali 1, ada 5 kali 2. Jadi kita buktikan, jika kedua angka itu ditambah atau dikurang mana yang hasilnya minus 3, maka jelaslah angka yang kita gunakan adalah 5 dan 2. Kita uji, nak. Ya, biar hasilnya minus 3. Otomatis deh, min 5 kali 2 hasilnya
negatif 10 min 5 tambah 2 hasilnya minus 3. Maka pas ya, pembuktiannya boleh kalian kalikan nanti satu persatu di buku catatan kalian. Hasilnya nanti menjadi x kuadrat kurang 3x kurang 10 sama dengan 0. Baru kita keluarkan nilainya. Kita lihat x kurang 5 sama dengan 0. Maka min 5 pindah ke ruas kanan jadi angka 5. Maka x yang pertama adalah 5. X tambah 2 sama dengan 0, maka X yang kedua adalah positif 2 pindah ke ruas kanan menjadi min 2. Sama hasilnya cara pertama dengan cara yang kedua. Jadi untuk anak-anak ibu bebas gunakan cara yang mana jauh lebih mengerti. Nanti untuk pertemuan berikutnya akan kita jelaskan lagi mengenai persamaan kuadrat atau fungsi kuadrat ya nak. Lalu selanjutnya soal berikutnya kita lihat nak. Dua soal juga sama-sama ada nilai mutlak antara ruas kiri dengan ruas kanan. Lihat ya. Soal yang pertama, yang bagian A, nilai mutlak dari 2x tambah 4 sama dengan nilai mutlak dari x kurang 1. Kita lihat cara yang pertama. Pertama kali, hilangkan tanda mutlaknya kiri dengan kanan, maka dia menjadi 2x tambah 4 sama dengan, lihat tetap yang kayak tadi, ruas kanannya atau berada di sisi ruas kanannya dia untuk positif, nanti untuk nilai X yang berikutnya ruas kanannya dikalikan dengan negatif. Kita lihat ya, 2X tambah 4 sama dengan positif X kurang 1. Maka karena kita mencari nilai X yang ada variabel X-nya pindahkan ke ruas kiri, yang konstantanya kita pindahkan ke ruas kanan. Maka 2X kurang X menjadi 4 pindahkan ke kanan menjadi min 4 kurang 1. 2x kurang x. Berapa 2x kurang x? X sama dengan minus 5. Oke, selanjutnya kita lihat ya yang kedua. Nah, ini ada salah pengetikan x1-nya. Nah, ini sebenarnya tulisannya adalah minus 5. Ya, ini salah pengetikannya. Jadi 5 kayak 5 per apa ya, nak? Min 5, 3/5. Oke, nanti ibu jelaskan lagi ya. Di sini hasilnya harusnya min 5 dengan min 1. Ini ya. Ini terbalik ini kayaknya yang di sini posisinya. Kita lihat. Untuk mencari X yang kedua. 2X tambah 4 sama dengan min, kalikan dengan negatif ya. X kurang 1. Oke. Lalu yang kedua. Kita lihat 2x tambah 4, lihat kalikan negatif dengan fungsi yang berada di dalam kurung. Min kali x sama dengan min x, min kali min 1 itu positif 1. Maka kita lihat ya, min x tambah 1. 2x pindahkan ruas kiri x-nya nak. Min x pindah ke ruas kiri menjadi positif. 2x tambah x sama dengan min 4 tambah 1. Maka 3x sama dengan minus 3. Maka x sama dengan minus 1. Maka jawabannya adalah min 5 dengan minus 1. Oke, kalau yang ini terjadi kesilapan jadinya ini enak. Karena udah ibu apakan ya. Ini jadi nilai x-nya adalah min 1 dengan minus 5. Oke, kita lihat cara yang kedua. Cara yang kedua ini di modul pun ada. Nanti bisa kita lihat di modulnya ya. Cara yang kedua, ini cara pertama. Cara yang kedua, kita lihat cara kedua. Ruas kiri dengan ruas kanan kita kuadratkan juga. Maka kita lihat ya. Kita kuadratkan kiri dan kanan. Kita perhatikan tadi ibu udah menjelaskan bagaimana caranya. Maka hasilnya adalah 4x kuadrat tambah 16x tambah 16 sama dengan x kuadrat kurang 2x tambah 1. Pindahkan semua fungsi di ruas kiri. Maka hasilnya menjadi 3x kuadrat tambah 18x tambah 15 sama dengan 0. Sama-sama dibagi 3 nak. Maka di hasilnya x kuadrat tambah 6x tambah 5 sama dengan 0. Lalu faktorkan. Kedua fungsinya ini satu positif 5, satu positif 6. Maka jelas pemaktorannya sama-sama positif ya. 5 untuk perkalian, 6 untuk penjumlahan. Jadi yang untuk pengujian kita gunakan jangan di penjumlahan angkanya, kita gunakan yang perkalian. Perkalian berapakah yang hasilnya 5, berapa kali berapakah hasilnya 5, dan berapa tambah berapa hasilnya 6. Jadi untuk perkalian 5 adalah 5 kali 1. Jika dikali hasilnya 5, jika ditambah hasilnya 6.
Jadi 5 kali 1, 5. 5 tambah 1, 6. Ini bisa dilakukan jika koefisien X kuadratnya 1 ya nak. Kalau 2 berbeda lagi caranya. Oke, maka lihat hasilnya. X1-nya positif 5 pindah ke ruas kanan menjadi minus 5, positif 1, maka hasilnya minus 1. Maka ruas kiri dengan cara pertama dengan cara yang kedua hasilnya sama, minus 5 dan minus 1. Dan yang cara kedua juga minus 5 dan minus 1. Oke, kita lihat soal yang kedua. Ini ya, soal yang kedua kita lihat nak. Soal yang kedua, nilai mutlak dari 3x tambah 4 sama dengan nilai mutlak dari 2x kurang 1. Hilangkan tanda mutlaknya. Di ruas kanan dibuat dia dikalikan dengan positif. Maka tetap sama ya, yang variabel x-nya pindahkan ke ruas kiri, yang konstantanya pindahkan ke ruas kanan. Kita pindahkan 2x ke kiri, positif 2x pindah ke kiri menjadi min 2x. 4 yang positif pindah ke kanan menjadi negatif 4. Maka 3x kurang 2x sama dengan minus 4 kurang 1. Jadi Bu, kalau yang nggak dipindahkan gimana? Tidak mengalami perubahan tanda. Ingat ya nak? Oke, selanjutnya kita lihat. 3x kurang 2x. Berapa itu? X sama dengan min 4 kurang 1 minus 5. Maka X sama dengan minus 5. Oke, selanjutnya. Untuk menentukan nilai X berikutnya. Tadi dikalikan dengan positif ruas kanannya. Sekarang ruas kanannya dikalikan dengan negatif. Maka dia menjadi, lihat, 3x tambah 4 sama dengan min dikalikan dengan 2x kurang 1. Kita kalikan fungsi dalam kurung ke tanda negatifnya ya nak, ini ruas kanan. 3x tambah 4 sama dengan min kali 2x, min 2x, min kali min positif 1. Maka tetap cara yang tadi, yang x berada di ruas kiri, yang konstanta kita pindahkan ke posisi kanan. Maka min 2x pindah ke kiri menjadi positif 2x, positif 4 pindah ke kanan menjadi min 4. Maka dia menjadi 3x tambah 2x sama dengan min 4 tambah 1. Maka dia menjadi 5x sama dengan minus 3, x sama dengan min 3/5. Maka hasil untuk soal bagian B adalah min 5 dan min 3/5. Maka kita buktikan dengan cara yang kedua nak. Apakah sama hasilnya? Tetap cara yang kedua tadi kita kuadratkan ruas kiri dengan ruas kanan. Oke, kita kuadratkan ruas kiri dengan ruas kanan. Di mana 3x tambah 4 dikuadratkan hasilnya 9x kuadrat tambah 24x tambah 16. Sama dengan ruas kanan pun kita kuadratkan. Hasilnya menjadi 4x kuadrat kurang 4x tambah 1. Oke, kita pindahkan fungsi ruas kanan ke ruas kiri secara keseluruhan. Maka hasilnya adalah ya, 9x kuadrat kurang 4x kuadrat. Jadi 5x kuadrat. 24x tambah 4x. Maka dia menjadi 28x. 16 kurang 1. Maka dia menjadi 15 sama dengan 0. Maka hasilnya persamaan kuadratnya adalah 5x kuadrat tambah 28x tambah 15 sama dengan 0. Kita faktorkan. Oke. Kita faktorkan nak, kita lihat pemaktorannya. Ini beda cara pemaktoran dengan soal bagian A ya. Nanti Ibu jelaskan ketika kita nanti di sini Ibu jelaskan juga tapi secara singkat ya. Kita buat hasil perkaliannya juga tapi berkaitan dengan 5x kuadrat. Jadi caranya kita buat langkah-langkahnya. Perkalian berapakah yang menghasilkan 5. Nanti langkah pertamanya baru perkalian juga berapa dikalikan 15. Baru nanti ada kali silang dan seterusnya. Maka terdapatlah nanti 5x tambah 3 dikalikan dengan x tambah 5 sama dengan 0. Nanti untuk pertemuan berikutnya Ibu akan menjelaskan bagaimana cara mencari persamaan kuadrat yang koefisien x kuadratnya lebih dari 1. Nanti khusus itu nanti ya biar anak-anak Ibu lebih mengerti semuanya. Nanti kita sampai ke pemahaman fungsi kuadrat. Oke, kita lihat nak, maka hasilnya 5x tambah 3 sama dengan 0 ya. Lanjut, maka 3 dipindahkan menjadi 5x sama dengan minus 3. Maka x menjadi min 3/5. Boleh nanti yang Ibu ucapkan tuliskan di kertas ya. Ibu ulangi. 5x tambah 3 untuk yang nilai x yang pertama ya. 5x tambah 3 sama dengan 0.
maka 5x sama dengan minus 3. Karena 3 pindah ke ruas kanan jadi minus 3 ya nak. Maka x sama dengan min 3 per 5. Untuk x yang kedua adalah x tambah 5 sama dengan 0, maka x sama dengan minus 5. Maka hasilnya sama. Cara yang pertama dengan cara yang kedua, yaitu min 3 per 5 dan minus 5. Oke, cukup banyak contoh yang Ibu jelaskan dan di modul kita pun sudah Ibu bagikan di grup WA kita, dipelajari, dipahami. Nanti mana yang kurang mengerti langsung kita nanti diskusi di WA grup ya. Jadi kalau ada yang nggak mengerti, tanya, Bu, saya nggak ngerti ini dari mana, boleh kita komunikasikan nanti di WA grup sesuai dengan jadwal kita ya nak, sesuai jadwal lesnya, di les keberapa dia. Oke, itu aja. Terima kasih dan selamat pagi semuanya.